Baik, berkaitan dengan ragam ibadah. Nah, di sini ragam ibadah bisa kita simpulkan bahwasanya ragam ibadah ini kalau misalnya kita lihat dari implementasi atau pelaksanaannya, tentu saja teman-teman sudah hafal banyak sekali ibadah yang dapat kita laksanakan dan sudah sering kita laksanakan. Namun di sini ijtihad para ulama ini untuk mengklasifikasikan sebenarnya ibadah kita itu masuk kategori yang mana. Ya, misalnya sholat itu kalau dilihat dari bentuk dan sifatnya itu apa ya? Oh, berarti bentuk yang dilakukan itu ada bentuk perbuatan dan perkataan. Nah, berarti sholat masuk dalam kategori bentuk perkataan dan perbuatan. Atau kalau misalnya kita lihat dari metode atau tata cara pelaksanaannya, ya sholat itu sebagai kolaborasi antara jasmani, ya badan, dan juga rohani, yaitu bukti kedekatan dengan Allah, ya bentuk kekhusyuan itu. Nah, jadi jasmani dan rohani serta lain-lain. Nah, di sini tergantung kalian nanti ya dalam memilih dan juga menentukan klasifikasi mana ya antara ibadah-ibadah yang kalian laksanakan. Kalau misalnya kita urai dan juga kita korelasikan dengan praktek ibadah ini, yaitu materi atau tema perkuliahan praktek ibadah ini secara keseluruhan itu adalah ibadah yang bersifat jasmaniyah dan ruhiyah, ya jasmaniyah dan ruhiyah. Jadi nanti kita bahas ya atau kita praktekkan ada sholat, kemudian juga membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran di dalam sholat. Nah, itu juga kolaborasi antar ucapan dan perbuatan. Ada juga ibadah tentang pengurusan jenazah. Nah, jenazah ini adalah jasmaniyah, ya jasmaniyah. Nah, itu ya. Berikutnya ada fungsi tahfidz. Nah, fungsi tahfidz itu apa? Nah, di sini ada beberapa fungsi dari tahfidz atau fungsi menghafalkan Al-Quran. Yang pertama yaitu ikhtiar untuk memelihara tradisi menghafal dari zaman Nabi. Nah, jadi ini sebagai ikhtiar untuk menjaga tradisi dan juga menjaga Al-Quran. Fungsinya itu. Kemudian yang kedua adalah dakwah dan syiar. Jadi keberadaan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran tentu saja dapat memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama juga. Nah, jadi kalau misalnya di daerah kalian ada seorang hafidh misalkan, itu akan menjadi penggerak ya bagi orang lain. Kalaupun misalnya di daerah situ orang tuanya bukan sebagai penghafal, maka nanti akan memicu orang tua tersebut untuk mendidik anaknya dan mengarahkan anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, berikutnya adalah tadabbur. Jadi ini fungsi dari tahfidz, menghafal Al-Quran itu tidak hanya dihafal namun juga difahami kata per kata, maknanya. Nah, jadi penting sekali seorang hafidz atau hafizah itu juga memahami atau mendalami makna Al-Quran. Bisa didampingi dengan tafsir-tafsir Al-Quran, ya supaya di samping lebih mudah untuk mengingat atau menghafal, juga nantinya apa yang dihafal itu tidak hanya sekedar hafalan namun juga dapat diaplikasikan. Yang berikutnya adalah memperoleh ketenangan. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Nah, fungsi dari tahfidzul Quran memperoleh ketenangan, khususnya adalah ketenangan jiwa ya, karena kita senantiasa bergelut dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang berikutnya memudahkan jalan dalam menjalankan ibadah. Nah, tentu saja ini kalau misalkan kita telaah lebih jauh, di dalam ibadah-ibadah itu ada bacaan-bacaan ayat Al-Quran, misalnya sholat. Nah, sholat, di dalam sholat itu kan ada ayat-ayat yang atau surah-surah yang harus kita baca. Nah, sebagai syarat sah dari sholat itu sendiri. Nah,
Jadi ini penting sekali ya, fungsinya nanti dari kalian menghafalkan Al-Quran itu adalah memudahkan dalam menjalankan ibadah. Nah, berikutnya kemuliaan untuk menghafal ya, kemuliaan bagi yang menghafal. Nah, jadi kalau misalkan kita tinjau lebih jauh kembali ya, fungsi dari tahfidz atau menghafalkan Al-Quran itu adalah munculnya atau lahirnya kemuliaan bagi orang yang menghafal dan juga orang tuanya. Nah, jadi kemuliaan ini di mata manusia ya, dan juga di mata Allah. Nah, ada keunggulan tersendirilah bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran. Berikutnya memperoleh pahala. Nah, ini tentu saja memperoleh pahala bagi mereka yang menghafal Al-Quran dan juga mendapatkan syafaat dan pembelaan di akhirat. Ini juga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ya, Iqra'ul Quran ya, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi pengikut atau penolong ya bagi swahibihi, bagi orang yang memiliki ini bisa dalam arti orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran. Jadi inilah fungsi dari tahfidzul Quran ya. Secara umum kita bisa melihat ya dan juga menelaah bahwasanya fungsi dari tahfidz itu mengarah pada diri sendiri ya, secara umum mengarah pada diri sendiri, dan juga ada untuk orang lain ya, dimensi untuk dirinya sendiri dan dimensi untuk orang lain. Yang berikutnya ragam tahfidz. Nah, ragam tahfidz atau macam-macam tahfidz. Nah, di sini kita tinjau dari dua hal. Yang pertama adalah dari metodenya, yang kedua adalah dari media yang digunakan. Adapun dari metodenya itu ada metode wahdah. Nah, metode wahdah ini adalah metode menghafalkan dengan cara menghafalkan satu persatu ayat. Jadi misalkan nanti ya secara praktis kalian nanti menghafalkan juz 30, misalnya An-Naba ya, amma yatasaalun. Jadi itu bisa diulang berkali-kali per ayat. Nah, ini metode yang pertama, metode wahdah ya, mengulang ayat per ayat. Ainin naba'il azim. Nah, dilanjutkan sampai akhir. Itu satu persatu dihafalkan sampai benar-benar hafal. Nah, inilah yang disebut dengan metode wahdah ya, atau metode dengan cara membaca satu per satu ayat. Yang kedua nanti adalah ada metode kitabah, yaitu metode menulis. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah misalkan kalian itu sulit untuk menerapkan metode wahdah ya, karena harus ada stimulus gerakan dan juga selain mengingat ya, tentu ada gerakan-gerakan yang harus kalian lakukan. Nah, ini kalian bisa menggunakan metode kitabah. Caranya adalah kalian menuliskan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kalian hafal ya, ditulis. Nah, kalau misalnya kita lihat yang sekarang ini sedang booming, itu ada Al-Quran ya, Al-Quran yang berisi seperti kalau misalnya kalian ingat waktu masa kecil itu ada huruf-huruf yang terputus, misalnya alif, ba yang terputus kemudian kita lanjutkan. Nah, itu ada, sekarang sudah ada Al-Quran yang seperti itu ya. Jadi modelnya adalah menyajikan ayat-ayat dalam tulisan yang semu ya, kemudian kita menebalkan ayat-ayat tersebut. Nah, ini juga termasuk dalam metode kitabah. Jadi menuliskan, kemudian dari tulisan tersebut kita dapat memperkuat hafalan kita. Nah, ini tergantung kalian nanti mau diterapkan yang mana, wahdah atau kitabah, karena masing-masing orang itu memiliki metode tersendiri dalam menghafal. Jadi tidak bisa digeneralisasi atau semua disamaratakan, itu tidak bisa. Nah, berikutnya ada metode simai. Nah, metode simai ini dengan cara mendengar ya. Jadi misalkan
Simai, seseorang mendengar